Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya lanjutkan untuk pertemuan keduanya, penjelasan daripada pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua ini akan membahas masih basic router configuration. Nah, di dalamnya akan tetapi membahas tentang mengenai interface dan default gateway pada router. Nah, langsung saja untuk konfigurasi router interface. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interface pada router itu? Interface pada router itu biasanya port-port yang tersedia di dalam router yang jika kita ingin untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan yang lain, seperti di sini ada gigabit Ethernet 000. Nah, itu adalah interface daripada router. Salah satu contoh interface-nya. Nah, di dalam interface kita bisa mengkonfigurasi, seperti kita bisa memberikan deskripsi pada interface seumpama gigabit Ethernet 000. Kita bisa mengkonfigurasinya. Dan di sini kita juga bisa mengkonfigurasi untuk IPv4 dan juga IPv6-nya untuk menghubungkan antara jaringan satu atau jaringan ke yang lain melalui IPv4. Nah, setelah itu no shutdown. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk di dalam konfigurasi pada Cisco itu tidak ada perintah untuk mengaktifkan sesuatu. Yang ada adalah perintah shutdown dan juga ada no. Nah, no shutdown di sini artinya no shutdown, tidak shutdown, maksudnya tidak mati, atau bisa dibilang hidupkan gigabit internet, maksudnya hidupkan interface di dalam ini gitu. Nah, setelah kita mengkonfigurasi semuanya, kita diperlukan untuk mengaktifkan interface-nya agar bisa menyala, agar bisa disambungkan ke jaringan yang lain. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada G00. Ini adalah interface daripada router dan ini interface keduanya. Dan di sini di setiap interface pasti akan bisa dikonfigurasi sebuah IP address untuk menyambungkan daripada jaringan LAN. Nah, setiap interface biasanya disambungkan dalam satu jaringan LAN. Untuk jaringan LAN itu sendiri, ya paling minimal jaringan LAN itu mempunyai satu PC ini. Itu bisa dikatakan jaringan LAN. Nah, untuk jaringan yang lain itu adalah ini. Nah, jika di sini ada dua router, maka router ini akan menyambung ke router 2. Dan router ini memerlukan sebuah kabel yang berbeda untuk penyambungannya, bukan kabel biasa, karena di dalam suatu LAN itu terdiri dari antara router, switch, PC1. Nah, itu sudah bisa dikatakan LAN, Local Area Network. Untuk LAN sendiri mungkin bisa tidak ada switch, karena switch ini digunakan untuk mengintegrasikan beberapa PC yang banyak. Dan di sini juga ada LAN lagi, LAN R2-nya. Ini bisa dikarenakan ada dua LAN dalam satu gambar. Di sini adalah LAN 1, di sini adalah LAN kedua. Itu. Di sini juga ada beberapa settingan IP address yang bisa dikonfigurasi agar jika kita ingin mengakses atau mengirim sebuah paket atau message atau ping antara PC1 ke PC2, setiap IP harus dikonfigurasi, entah itu IP switch, IP di router, IP di router yang G001 ini, dan IP di sini harus dikonfigurasi. Jika tidak dikonfigurasi, maka paket yang dikirim akan tidak berhasil. Oke, di sini ada beberapa contoh, yaitu kita masuk ke dalam interface. Untuk contohnya sendiri mungkin saya contohkan pada tugas materi saja ya, agar lebih jelas. Oke, saya membuka paket tracernya. Ini di cancel saja, gak apa-apa. Untuk tampilannya agar baik,
saya perintah doc ini, checklist doc. Nah, di sini kan ada dua jaringan LAN ya. Dua jaringan LAN. Di LAN R1, di LAN R2. Yaitu di sini ada PC1 dan PC2. Berarti di sini ada dua end device pada setiap LAN-nya. Ini PC bisa dikatakan dengan end device. Nah, di sini untuk mengirimkan sebuah paket, kita bisa ping sebuah komputer atau PC end device antar end device ya. Kita seumpama ingin meng-ping, yaitu saya akan masuk ke dalam command prompt daripada PC1 ingin mengirimkan paket ping ke PC3. PC3 sedangkan PC3 mempunyai IP address 192.168.10.10. Nah, di sini sudah bisa di reply, maksudnya sudah bisa kirim, maksudnya berhasil paketnya, karena saya mengirimkan bukan IP PC3 akan tetapi saya menuliskan PC1. Oke, mari kita coba untuk PC ketiga yaitu 10.10.1.1.10. Nah, kita ingin ping atau mengirimkan paket ke dalam PC3 dan PC3 akan menghasilkan respon ke PC1. Nah, itu tidak bisa karena router masih belum dikonfigurasi. Mungkin teman-teman konfigurasi dulu mengikuti instruksi ini. Nah, setelah itu jika tidak berhasil maka request timeout. Mungkin teman-teman bisa mencobanya. Atau kita bisa menggunakan opsi lain untuk mengirimkan paket, yaitu opsi fitur daripada di paket tracer, yaitu teman-teman klik add simple PDU ini, klik ini. Nah, ini bisa diklik pada PC1 dan ini adalah untuk PC1 dan ini untuk tujuannya. Ini sumbernya adalah PC1 dan jika kita ingin mengirimkan ke PC3 maka klik lagi ke PC3. Maka di sini ada progresnya yaitu fail. Nah, untuk cara cepat mengecek apakah jaringan sudah berhasil atau tidak adalah dengan cara tersebut untuk mempercepat sebuah pekerjaan. Dan di sini saya ingin mengkonfigurasi semua IP yang ada pada routing addressing tabel ini. Nah, di sini ada routernya. Jika kita ingin mengkonfigurasi, kita klik saja pada routernya, terus masuk ke mode menu CLI-nya, dan di sini tekan enter. Untuk passwordnya akan disediakan di instruksi, yaitu Cisco. Dan untuk password daripada privilege modenya adalah class. Dan di sini teman-teman bisa masuk ke mode konfigurasi, yaitu dengan menuliskan configure terminal. Nah, setelah kita masuk ke dalam konfigurasi, kita masuk ke dalam interface-nya. Interface dari router 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada interface-nya. Di sini ada interface G0/0, G0/1. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasi maka kita langsung saja ketik interface G langsung G0/0. Nah, kita sudah masuk ke dalam interface. Jika kita ingin mengkonfigurasi daripada IP-nya maka kita langsung saja menuliskan IP address dengan perintah IP address terus 192.168.10.1 dan jangan lupa untuk menuliskan subnet masknya. Subnet masknya adalah 255 ini subnet masknya. Oke, kita enter saja. Oh, mungkin di sini ada kesalahan penulisan, yaitu kurang di satu lagi. Nah, di sini kalau begini sudah berhasil untuk setting daripada routernya.
setelah kita konfigurasi IP address, kita mengaktifkan interface-nya yaitu dengan perintah shutdown, no shutdown. Nah, jika ada informasi begini state up, berarti interface menyala. Nah, di sini interface akan menyala yaitu dengan ditandainya di sini. Di sini tadi ada berwarna merah, kita tunggu saja menyambung ke dalam jaringan PC1 atau S1 ini. Nah, itu salah satu konfigurasi satu interface saja. Yang kedua ini kita bisa verifikasi interface konfigurasinya. Jika di sini kita tadi mengkonfigurasi, di sini kita ingin memastikan konfigurasi yang kita jalankan itu atau sudah kita lakukan itu apakah sudah berhasil atau tidak. Di sini ada perintah show IP interface brief. Saya copy saja dan paste di sini. Nah, di sini akan keluar semua interface yang ada pada router. Ada interface gigabit, interface serial, fast ethernet, dan VLAN 1. Dan di sini yang up hanya gigabit Ethernet 0 yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, setelah itu, itu adalah untuk mengecek daripada interface mana yang sudah kita konfigurasi. Nah, ini ada perintah-perintah yang bisa teman-teman coba-coba sendiri. Dan setelah itu kita mengkonfigurasi default gateway pada sebuah host. Nah, di dalam sebuah host, apa sih host itu? Nah, host itu ya ini, end device-nya ini. Host yaitu PC1, PC2, PC3 itu yang dinamakan host. Dan setiap PC itu memerlukan default gateway. Dan di sini pada tugas pertemuan 2 ini default gateway sudah dikonfigurasi yaitu 192.168.10.1 yang mana IP ini adalah IP daripada router yang menyambung di antara jaringan LAN. Di sini router yang menyambung adalah router R1, makanya router yang default gateway yang terkonfigurasi adalah 192.168.10.1 yaitu adalah IP address daripada router 1. Jadi default gateway itu bisa diartikan nomor IP address pada router yang menyambung ke end device kita yaitu R1 ini. Berarti nanti default gateway dari PC1 ini adalah 192.10 yang ada di sini. Untuk G01 adalah untuk menyambungkan PC2 ini. Untuk G01-nya. Nah, itu adalah default gateway pada host. Jadi, untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, di sini ada PC1 dan PC2. Jika ingin berkomunikasi, maka default gateway pada router 1 itu harus disetting pada PC1 maupun PC2. Dan untuk pengkonfigurasi IP-nya sendiri, kita bisa mengkonfigurasi IP di R1, yaitu yang sudah kita lakukan yang tadi, yaitu di gigabit Ethernet 0/0 tadi. Dan setelah itu kita ingin mengkonfigurasi, kita ingin mengecek apakah PC1 dan PC2 ini menyambung. Ternyata masih belum terkoneksi antara satu sama lain. Nah, itu dikarenakan PC2 ini menyambung ke interface gigabit Ethernet 0/1 dan PC1 menyambung ke Ethernet 0/0. Maka dari itu kita perlu mengkonfigurasi gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk konfigurasinya sama kayak tadi, yaitu kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Terus kita masuk ke dalam interface-nya, kita masuk ke dalam interface daripada gigabit Ethernet 0/1. Jika tadi adalah G0/0, sekarang G0/1, yaitu kita bisa mengkonfigurasikan IP address dengan IP address yang ada pada addressing table ini, yaitu di G0/1 yaitu 11.1, yang membedakan adalah 11.1. Dan untuk subnet max-nya sama.
subnet mask yang diberikan sama, terus di sini saya enter saja. Nah, di sini sudah terkonfigurasi interface dari G01 dan kita ingin mengaktifkan. Jika kita tidak memberikan komen no shutdown, kita tidak bisa mengaktifkan sebuah interface-nya, dan di sini masih merah dan kita ingin mengaktifkannya. Nah, dan maka koneksi akan berhasil dan berwarna hijau. Untuk percobaan pertama kali saya akan mencoba, dan di sini masih progress dan fail. Dan di sini masih fail karena di sini masih loading untuk koneksi antara router 1 dengan jaringan LAN PC2 ini. Dan di sini saya ingin mengirimkan ping. Di sini teman-teman jangan lupa, ini adalah ping PC1 ke PC2. Dilakukan begini agar ping pekerjaan, memudahkan pekerjaan saja. Dan di sini masih fail. Di sini masih fail. Teman-teman bisa dilihat di sini masih fail. Dan di sini saya coba lagi. Nah, untuk pengecekannya lagi di sini sudah successful. Kenapa percobaan ke-1 itu fail? Karena percobaan ke-1 itu adalah menentukan semua rute yang ada pada router ini. Rute ini, nah di dalam router itu mempunyai ada routing table, dan di situ untuk pertama kali mengirim paket biasanya gagal, dan untuk pengiriman kedua dan seterusnya itu akan berhasil. Teman-teman bisa lihat untuk di sini bisa successful semua ya. Saya kirim lagi dan teman-teman bisa lihat di sini successful. Dan mungkin untuk default gateway itu saja. Dan juga di switch itu bisa mempunyai default gateway, akan tetapi pada dasarnya switch sudah dikonfigurasi dari awal. Kita menyalakan sebuah switch itu default gateway akan otomatis terkonfigurasi kalau di switch. Oke, mungkin dari saya itu saja untuk pembahasan mengenai default gateway dan interface. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ini, dan di sini saya cek result untuk completionnya masih belum full, maksudnya masih belum terkonfigurasi semuanya. Nah, di sini saya kan sudah mengkonfigurasi IP address daripada G0/0 terus G0/1, dan untuk yang lainnya teman-teman bisa lakukan sendiri. Oke, mungkin dari itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.